Malam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang lagi ya, TV LG 20 inci ya. Casing masih belum dibuka. Kata yang punya tidak mau hidup. Kita coba kita colokkan listriknya. Kita tekan tombolnya. Nah ini untuk lampu indikator nggak nyala ya. Kita matikan lagi. Kita coba lagi. Nah ini dia. Tidak ada tampilan sama sekali untuk lampu indikatornya. Kita buka dulu untuk casing belakangnya. Barangkali teman-teman pemula ya ingin tahu cara memperbaiki untuk jenis TV LG 20 inch ya. Langsung saja kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Dan ini ya untuk mesinnya. Barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk jenis kerusakan tadi ya. Tidak hidup untuk lampu indikatornya. Kita lepas dulu untuk soketnya. Yang pertama yang kita ketahui yaitu kabel AC dulu. Kabel AC nya ini apakah putus atau enggak, kita coba dulu. Kita pakai kita cek pakai AVO dulu, pakai buzzer. Untuk teman-teman pemula ya, barangkali mempunyai kesamaan untuk jenis kerusakan tadi. Pertama yaitu ini kabel AC dulu, kita cek apakah masih nyambung apa enggak. Ini ya. Kita cek dulu. Ini dia, sepertinya nyambung ya untuk kabel AC nya. Kabel AC nya nggak putus, ini kiri kanan nggak putus. Yang satunya ini nggak putus. Lalu langkah yang berikutnya yaitu kita ke fuse ya, ke sekring. Sekring biasanya di ini modelnya sekring fuse ya. Nah ini dia warna putih ini. Kita cek dulu untuk fuse nya, barangkali putus. Biasa pakai buzzer ya. Kita cek dulu. Oh, ternyata fuse nya putus ya. Kita coba kita ganti dulu untuk fuse nya. Ini putus ya, kita ganti dulu. Kita cari dulu fuse. Nah ini dia, kita ganti dulu ya fuse nya. Ini yang ganti, sedangkan yang ini adalah aslinya. Nah ini aslinya putus ya. Kita ganti dulu untuk fuse nya. Lalu langkah berikutnya kita sebelum menindaklanjuti, kita cek dulu di bagian sini elko ya, elko besar biasa. Kita cek dulu di bagian elko besarnya dulu. Di bagian sini ya, kita cek dulu dan kita kasih biasa itu lampu bolan 5 watt. Sebelum ke elko besar ya, untuk pemula, untuk mengawali kelanjutan tadinya kan rusaknya kan ini ya, sekring. Langkah berikutnya kita cek di bagian sini ya. Ini adalah maksud saya ke ini ya, fuse ke ini ada kapasitor filter, sedangkan ini adalah MI filter. Terus diteruskan oleh ini ada soket kabel degaussing ya. Ini kabel degaussing. Sedangkan untuk kelanjutannya menuju ke sini ya. Ini adalah kiprok sisir ya.
barangkali teman-teman pemula untuk melacak lebih lanjut. Ini adalah kiprok sisir, lalu dilanjutkan ke bagian ini ya. Ini ada NTC. Nah, ini namanya NTC ini ya. Sedangkan ini adalah PTC, beda ya. PTC sama NTC. Sedangkan ini setelah dari NTC diteruskan ke elko besar ini. Dari elko besar diteruskan ke STR ini. Kebetulan dia menggunakan STR F6654 ya ini. F6654. Lalu langkah berikutnya di STR ini diolah di primer dan diteruskan oleh trafo ini. Trafo, ada trafo primer di sini bagian sekunder, bagian pengeluaran. Barangkali teman-teman pemula. Lalu langkah berikutnya diteruskan ke ini elko ini sekunder ya. Lalu ke flyback, vertikal, KEC chroma dan transistor horizontal ini. Langsung saja kita cek dulu sebelum menindaklanjuti untuk jenis kerusakan tadi ya. Sekring putus, bisa mungkin gejala dari ini STR nya, bisa mungkin gejala dari kiproknya, kiprok sisir ya ini. Kita cek dulu satu persatu. Barangkali teman-teman pemula mengalami kasus serupa seperti ini ya. Tadi awal fuse sudah putus, jadi jangan keburu-buru kita colokkan listriknya dulu. Kita cek dulu di area sini, kita cek di seluruh daerah sini dulu, daerah STR. Kemungkinan besar ada R resistor, atau ada sinner, atau ada dioda, atau ada optokopler, atau ada jenis part lainnya yang short. Jadi bisa mungkin kita cek dulu satu persatu ya untuk jenis ini, dan kita kasih timah dulu. Sehubungan ini banyak yang retak, kita kasih timah dulu. Itu langkah utama ya untuk teman-teman pemula. Kita kasih timah dulu ya. Ini kita kasih timah baru dulu sebelum kita menindak lanjuti lebih maksud saya sebelum kita menindak lanjuti ya, kita kasih timah dulu, kita kasih timah baru. Untuk teman-teman pemula ya, untuk sekedar menambahi timah, istilahnya solder ulang, jangan terlalu lama ya di pin-pin kaki ini, pin-pin part komponen. Jangan terlalu lama untuk mengkasih timah, nanti kalau terlalu lama bisa mati partnya ya. Jadi cukup kita oles saja, pokoknya nempel lah istilahnya. Jadi jangan terlalu ditekan dan menunggu lama-lama ya untuk mengasih timahnya. Kita kasih timah dulu untuk seluruhnya ini. Jadi untuk setelah ini, untuk solder ulang ya, untuk teman-teman kita kasih biasa thinner A spesial, gunanya untuk membersihkan ya kerak-kerak kotoran. Barangkali ada ini bekas-bekas kotoran ya, kita bersihkan dulu untuk ini kotorannya dulu. Dan setelah kita bersihkan ya ini ya pakai thinner, jangan lupa jangan langsung dicolokkan ke listrik, biarkan dulu ya ini sambil kering. Dan kalau teman-teman punya hard dryer untuk pengering di bagian area PSU ini, sehubungan untuk PSU adalah sensitif, akan terjadinya kontak ya, istilahnya gandeng. Untuk tiap-tiap poinnya kena air thinner ya, kena cairan thinner. Jadi usahakan kalau punya hair dryer ya dikasih hair dryer
buat pengeringnya. Lalu langkah berikutnya setelah kita solder ulang, yaitu jangan lupa kita cek lagi ya pakai buzzer. Untuk teman-teman pemula ya, kita hidupkan dulu buzzernya. Nah ini dia, kita cek di area elko besar dulu ya. Ini di elko besar tadi awalnya kan sekringnya kan putus ya, jadi kita cek dulu di area elko besar sini apakah STR nya atau yang lainnya. Ternyata enggak ya, elko nya enggak short elko nya. Langkah berikutnya kita ke atas lagi ya, kita balik ke atas sini, kita cari bagian ini, bagian sini ya, ini kiprok. Nah ini dia ketemu ya, sepertinya kiproknya yang bermasalah. Ini kiproknya yang bermasalah seperti ini, jadi kita cek lagi untuk kiproknya, barangkali bermasalah. Nah ini sepertinya kiprok ya, ini bolak-balik gandeng ya, short. Langsung saja kita ganti dulu untuk kiproknya, seperti kiproknya yang bermasalah ya. Jadi untuk teman-teman pemula usahakan tadi ya, cek dulu di area awal AC, baru ke tadi C filter ya, kapasitor mil filter, terus MI filter, lalu langkah berikutnya ke ini, ke kiprok, terus ke elko sini. Kita lepas dulu untuk kiproknya ini. Nah ini dia, sudah saya lepas ya untuk kiproknya. Ini adalah untuk simbol AC nya ya, ini ada simbolnya tengah-tengah ini ya, ini AC. Nah ini AC, sedangkan ini adalah positif bisa ditandai dengan ini ya, ini. Nah, beda kan ya, ini positif, ini negatif. Sekarang kita cek dulu untuk kiproknya ini apakah short apa enggak. Setelah kita cek di dalam tadinya short kan ya. Nah itu dia, sepertinya short ya, untuk kiproknya short, jadi langsung saja kita ganti. Kemungkinan besar yang menyebabkan sekring tadi putus adalah dari kiprok ini ya. Nah ini dia putus. Nah, ini short ya, short semua. Langsung saja kita ganti dulu. Dan untuk pemasangan kiprok jangan sampai kebalik ya, untuk teman-teman pemula ya. Untuk pemasangan kiprok jangan sampai kebalik, maksudnya kebalik plus minusnya cara pemasangannya. Nah ini ada tandanya ya, ini untuk positifnya, sekarang ini adalah untuk negatifnya. Langsung saja kita ganti dulu untuk ini, saya gunakan ini ya, agak lebih besar dikit untuk kiproknya. Ini positif, ini negatif ya. Kita ganti dulu untuk ini, untuk kiproknya. Kita ganti dulu ya untuk kiproknya sebentar. Sudah saya ganti untuk kiproknya. Sekarang kita coba ya, kita nyalakan apakah bisa nyala apa malah nggak bisa nyala setelah pergantian kiprok tadi ya. Kita coba dulu. Nah itu dia, hanya suara berdenyut ya, tidak bisa menyala. Nah itu dia, hanya suara begitu. Sedangkan untuk kiproknya baru ya. Untuk teman-teman pemula barangkali mengalami kasus seperti ini,
untuk pengecekan atau steker pada AC listrik jangan terlalu lama ya, usahakan sedetik saja atau 2 detik lalu langsung dilepas. Kita cek dulu untuk bagian dulu ini pakai SR, apakah ada yang short lagi. Kita cek dulu di bagian elko besar, ini elko 400 volt. Tadinya kan rusaknya kan kiprok ya, kiproknya short. Ini sepertinya elko besar ya yang rusak. Kita lepas dulu untuk elko besarnya, kemungkinan bisa juga ke elko besar karena cenderung short ya untuk kiproknya. Kita lepas dulu untuk ini elko besarnya. Ini kita lepas dulu untuk elko-nya dan langsung saja kita ganti ya untuk elko-nya ini. Kemungkinan besar elko-nya yang bermasalah. Kita cek lagi di luar pakai ESR. Nah ini dia, nggak ada kapasitasnya ya, hilang sama sekali. Kita ganti dulu untuk ini elko-nya. Nah ini dia untuk pergantian elko ya. Usahakan untuk teman-teman untuk pergantian elko disamakan ya. Ini 450 volt 220 mikro ya. Ini harus sama, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tapi nggak terlalu melebihi ya. Kalau bisa pakai 220 mikro ya ini untuk penggantinya. Langsung saja kita ganti dulu untuk elko nya ini ya, yang sempat hilang kapasitasnya. Nah ini dia ya, setelah pergantian elko sama kiprok sama ini sekring, sekarang kita coba apakah bisa keluar tegangannya di sini 115 voltnya. Kita cek dulu ya, mungkin teman-teman mengalami kasus seperti ini. Jadi cara kerjanya tadi untuk pertama untuk pengecekan ya, kita cek dulu dan kita hidupkan untuk TV nya setelah pergantian elko besar ya, elko 400 volt. Nah itu dia keluar ya tegangannya 112 volt, otomatis sudah bekerja ya untuk kerusakan tadi. Sekarang kita coba dan kita tengok untuk tampilan gambarnya. Kemungkinan teman-teman ingin tahu ya, beberapa banyak kerusakan. Nah ini untuk tampilan gambarnya. Gitu aja teman-teman, selamat malam dulu. Lain waktu bisa dilanjut lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.